Baik, perkenalkan nama saya Joan Servotondi, NIM B10321911043. Saya dari Prodi Akuntansi Sore, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura. Di sini untuk memenuhi tugas mata kuliah analisis laporan keuangan, saya akan presentasikan tentang analisis laba kotor pada PT Hanjaya Mandala Sempurna Tbk. Nah, yang pertama akan saya jelaskan sedikit tentang profil dari PT Hanjaya Mandala Sempurna Tbk ini. Perusahaan ini merupakan perusahaan yang sudah berdiri sejak tahun 1913 dan biasa dikenal dengan nama Sempurna atau Perseroan, yang telah menjadi perusahaan industri di bidang tembakau yang cukup dikenal masyarakat luas. Dan kurang lebih dari 100 tahun PT Hanjaya Mandala Sempurna ini telah membuat atau memproduksi rokok yang bisa dikatakan dengan merek Marlboro Filter Black, Sempurna U, Philip Morris Bold, dan Sempurna Kretek. Nah, Sempurna merupakan anak perusahaan dari PT Philips Morris Indonesia atau PMID dan memiliki afiliasi dengan Philips Morris International Inc. atau PMI sejak tahun 2005. PT Hanjaya Mandala Sempurna Tbk ini banyak memperoleh penghargaan. Sejak tahun 2019, PT Hanjaya Mandala Sempurna Tbk ini memperoleh penghargaan sebagai apresiasi atas komitmen perseroan dalam implementasi tata kelola perusahaan yang baik, yaitu GCG, Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau CSR, Kinerja Bisnis Ekuitas Merek, dan Program Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Dan perusahaan juga meraih penghargaan sebagai Top Employer Indonesia dari Top Employer Institute. Nah, dengan bangga juga menyampaikan bahwa PMID sebagai perusahaan induk Sempurna berhasil memperoleh Equal Salary Certification dari Equal Salary Foundation. Nah, sebagai bagian dari PMID, Sempurna tentunya turut berbahagia mengingat Sempurna memiliki nilai dan prinsip utama yang sama dengan PMID yang merupakan perusahaan pertama di Indonesia yang menerima sertifikat ini. Ada beberapa jenis rokok yang dikeluarkan oleh PT Hanjaya Mandala Sempurna Tbk ini. Yang pertama yaitu DJ Samsu yang dikembangkan oleh Liam Sengti pada tahun 1913 dan merupakan merek SKT terkemuka pada saat ini yang menawarkan citra dan rasa dari kretek berkualitas tinggi dari tembakau dan cengkeh berkualitas tinggi di Indonesia. Nah, DJ Samsu dikenal sebagai raja kretek dan merupakan sebuah mahakarya di antara rokok lainnya di Indonesia. Merek kedua yang dikeluarkan oleh perusahaan ini yaitu Sempurna Kretek yang diluncurkan pada tahun 1968. Nah, Sempurna Kretek ini merupakan pilihan produk SKT yang lebih terjangkau bagi perokok dewasa. Terus yang ketiga merek yang dikeluarkan yaitu Sempurna A yang diluncurkan pada tahun 1989. Sempurna A adalah produk SKM LT pertama di Indonesia dan memiliki citra sebagai merek yang progresif dan inovatif. Merek rokok yang keempat yang dikeluarkan yaitu Sempurna U. Dengan kesuksesan pilihan rokok SKM Sempurna dan dinamika pasar rokok yang berpindah ke kategori SKM pada tahun 2005, perseroan memperkenalkan Sempurna U yang menawarkan harga yang lebih terjangkau bagi perokok dewasa dengan U-Milk dan U-Cool. Terus yang kelima, Philips Morris Bold dalam rangka mengatasi dinamika pasar yang terus meningkat untuk mengkategorikan SKM, HT dan memenuhi kebutuhan perokok dewasa untuk merek internasional. Philip Morris Bold diluncurkan pada Maret 2019. Philip Morris merupakan salah satu merek internasional terkenal pada PMI. Yang terakhir yaitu Marlboro. Marlboro adalah salah satu merek terbesar di dunia dan merek internasional terkemuka dari PMI. Perusahaan mendistribusikan produk-produk Marlboro SPM ke seluruh Indonesia dengan 3 varian yang ditawarkan, yaitu Marlboro Red, Marlboro Gold Light, dan Marlboro Iceberg. Selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu tentang laba yang diperoleh perusahaan ada 2. Yang pertama yaitu laba kotor dan yang kedua yaitu laba bersih. Laba kotor artinya laba yang diperoleh sebelum dikurangi biaya-biaya yang menjadi beban perusahaan. Artinya laba keseluruhan yang pertama sekali perusahaan peroleh. Sementara itu laba bersih merupakan laba yang telah dikurangi biaya-biaya yang merupakan beban perusahaan dalam suatu periode tertentu termasuk pajak.
Selanjutnya, manfaat yang diperoleh oleh analisis laba kotor. Ada banyak manfaat, namun di sini saya akan menjelaskan 4 manfaat. Manfaat yang pertama, untuk mengetahui penyebab turunnya harga jual. Dengan diketahuinya penyebab naik turunnya harga, pihak manajemen dapat memprediksi berbagai hal, terutama keterkaitan dengan penentuan harga jual ke depannya dan target harga jual yang lebih realistis. Yang kedua, untuk mengetahui penyebab naiknya harga jual. Kenaikan harga jual perlu dicermati penyebabnya. Naiknya harga jual ini sangat mempengaruhi perolehan laba kotor perusahaan. Yang ketiga, untuk mengetahui penyebab turunnya harga pokok penjualan. Di samping kenaikan harga jual dan laba kotor juga dipengaruhi oleh penurunan harga pokok penjualan. Yang terakhir, untuk mengetahui penyebab naiknya harga pokok penjualan. Penyebab naiknya harga pokok penjualan juga sangat penting untuk diketahui oleh perusahaan, karena dengan diketahuinya penyebab naiknya harga pokok penjualan, perusahaan pada akhirnya mampu menyesuaikan dengan harga jual dan biaya-biaya lainnya. Tujuan analisis laba kotor. Laba atau keuntungan merupakan salah satu tujuan perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya. Pihak manajemen selalu merencanakan besar perolehan laba dari setiap periode, yang ditentukan melalui target yang harus dicapai. Penentuan besarnya laba ini penting guna mencapai tujuan perusahaan secara keseluruhan. Di sini dapat kita lihat perubahan laba kotor dari tahun ke tahun pada PT Hanjaya Mandala Sempurna Tbk. Pada tabel terdapat penjualan bersih, HPP, serta laba kotor dari tahun 2018 ke tahun 2019. Pada penjualan bersih, perusahaan tahun 2019 mencapai 106 triliun 55 miliar yang turun tipis 0,6% atau sebesar 687 miliar dibandingkan tahun 2018 yang mencapai 106 triliun 742 miliar, terutama disebabkan oleh berkurangnya peluang strategi harga akibat tidak adanya kenaikan cukai rokok di tahun 2019. Pendapatan perseroan dari penjualan rokok domestik berasal dari 3 kategori, yakni sigaret kretek mesin atau SKM, sigaret kretek tangan atau SKT, dan sigaret putih mesin SPM. Selanjutnya, HPP. Harga pokok penjualan di luar cukai menurun hingga 3,5% atau sebesar 0,7 triliun dibandingkan tahun 2018. Mencerminkan biaya produk yang lebih rendah akibat dari volume penjualan yang lebih rendah dan optimalisasi biaya produk secara konsisten, sehingga margin laba kotor perseroan membaik hingga 0,7 basis poin menjadi 24,6%. Yang terakhir yaitu laba kotor. Laba kotor perusahaan meningkat sebesar 0,632 triliun, di mana di tahun 2018 laba kotor perusahaan yaitu 25.491 triliun, meningkat di tahun 2019 menjadi 26.123 triliun. Jadi kesimpulannya, faktor penyebab perubahan laba kotor pada PT Hanjaya Mandala Sempurna Tbk ini yaitu harga pokok penjualan di luar cukai menurun hingga 3,5% atau sebesar 0,7 triliun dibandingkan tahun 2018. Hal tersebut mencerminkan biaya produk yang lebih rendah akibat dari volume penjualan yang lebih rendah dan optimalisasi biaya produksi secara konsisten, sehingga margin laba kotor perusahaan membaik dengan 0,7 basis poin menjadi 24,6%. Laba bersih perseroan pada tahun 2019 mencapai 13,7 triliun yang tumbuh hingga mencapai 1,4% dari 13,5 triliun pada tahun 2018. Didorong oleh dampak anualisasi harga dan pengelolaan biaya, laba per saham naik hingga 1,4% menjadi 118 per saham di tahun 2019 dibandingkan 116 per saham pada tahun 2018. Rasio harga terhadap laba atau price earning ratio per 31 Desember 2019 adalah 17,8 triliun. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.